kampus pertama kali yang menduduki Senayan dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan secara resmi saat itu atas perintah dari rektorat itu adalah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setidaknya tetap mengalirkan semangat reformasi itu dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Orang-orang yang berkontribusi terhadap kerusakan itu tidak layak untuk kita berikan posisi sebagai pahlawan. Masing-masing para kepala daerah ini sebenarnya menduduki kursi kosong. Kita ini surplus jenderal, ya kan? Tapi jenderal yang tidak pernah tempur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Siniar Dialektika, menggali ilmu, mencari titik temu. Bersama gua Ahmad Harun Rozi yang saat ini akan membahas tentang reformasi 1998 yang menjadi salah satu rajutan sejarah di Indonesia dari peralihan dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Udah bersama kita pada kesempatan kali ini seorang yang saat ini kita dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, juga praktisi akademisi hukum yang saat ini menjadi advokasi konstitusi, ya, pernah menjabat sebagai kuasa hukum dari pasangan Jokowi Ma'ruf pada waktu itu, ya. Hadir bersama kita Kak Andi Syafrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah, baik. Ya, yang tak kalah penting sebenarnya beliau ini merupakan aktor sejarah di balik lengsernya Presiden Soeharto pada 1998. Ya, tentu ribuan orang terlibat pada masa itu. Ya, saya salah satu skrup sajalah yang kebetulan momennya terlibat di sana karena saya mulai masuk kuliah 96. Dan kemudian terjadilah peristiwa reformasi 98. Jadi ya saya sudah semester 4 memasuki semester 5 saat itu. Kita akan mendengarkan bersama pada kesempatan kali ini gimana sih, Kak, pada waktu itu aksi heroik, ya, dari mahasiswa dalam melengsarkan Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun dengan bantuan Dwi Fungsi ABRI, ya, dengan dukungan militer yang luar biasa pada waktu itu. Kita melihatnya saat ini, ya, sebagai generasi ini sebagai sesuatu yang mencekam waktu itu. Ini mungkin bisa diceritakan, ya, Kak, gimana aksi-aksi heroik pada waktu itu. Ya, tentu itu peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Banyak variabel dan juga rentetan peristiwa yang memunculkan atau akhirnya endingnya adalah pada mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 98 gitu, ya. Ya, mahasiswa menjadi aktor utama, namun kita tahu ini adalah sebuah peristiwa politik yang pastinya juga melibatkan banyak aktor politik gitu, baik di dalam internal kabinet saat itu atau sekitar lingkaran istana maupun juga kekuatan-kekuatan yang ada di luar istana, ya. Ya, mahasiswa sebagai aktor utama melakukan aksi-aksi itu sejak panjang. Jadi periodenya panjang sekali ini kalau kita mendengarkan cerita-cerita dari para senior-senior, ya. Saya adalah generasi yang kebetulan momennya pas masuk di 98 tadi. Yang kita melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para senior-senior sebelumnya mulai dari sejak awal tahun 90-an. Jadi para aktivis sejak tahun 90-an karena ada NKK-BKK, mereka mulai dibatasi untuk melakukan aktivitas politik di dalam kampus, akhirnya kan melakukan ekspansi lah istilahnya atau pelarian terhadap situasi politik dengan membentuk berbagai macam forum-forum kajian. Ya, forum-forum kajian ini yang menjadi cikal bakal gitu, ya, dari aktivisme menjadi intelektualisme, bahkan ini adalah sesuatu yang bergabung gitu. Jadi mereka adalah para aktivis tapi juga sekaligus orang-orang yang punya gairah intelektual yang tinggi. Kenapa? Karena melihat situasi yang tidak sesuai dengan harapan-harapan dan ya, dengan konsep-konsep yang mereka pahami secara ideal untuk melaksanakan sebuah pemerintahan dan negara. Nah, 98 itu puncaknya saja, ya kan?
Dan itu juga melahirkan gerakan-gerakan baru lagi pasca 98 gitu ya. Nah, kalau di pasca 98 saya mulai menjadi leader. Tapi di 98-nya ya saya masih menjadi follower, namun ikut terlibat gitu dalam berbagai macam rencana-rencana aksi yang terjadi, khususnya yang melibatkan kampus IAIN saat itu. Nah, kita kan dulu namanya masih IAIN ya. Nah, yang saya ingat, IAIN Ciputat itu adalah termasuk poros utama pergerakan mahasiswa. Jadi sejak 90-an sampai 98 gitu ya. Bahkan setelah itu pun kita masih menjadi poros. Aksi-aksi terbesar mahasiswa yang saya ingat dan bahkan bisa menjadi aksi perdana saat itu yang membuat mahasiswa keluar dari pagar. Jadi tahun 98 itu aksi sudah dimulai, namun kebanyakan aksi-aksi itu masih berada di lingkungan kampus. Ya, kalau mau di tracing lagi ya sejak sebelum 98 pun sudah banyak aksi-aksi dengan berbagai macam isu gitu ya. Tapi 98 awal itu sudah mulai menggema, bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai daerah, Jogja, Bandung, Surabaya, bahkan di luar Jawa gitu ya. Nah, Jadi sebenarnya udah ada rentetan sudah pergerakan banyak, dari banyak situ ya. situ sudah banyak. Tadi saya bilang sejak 90-an awal. Iya. Tapi ada hal yang menarik ini Kak, sebenarnya kalau berbicara tentang konteks IAIN Jakarta pada waktu itu ya. Ini bagaimana sih sebenarnya ketika proses menduduki gedung Senayan pada waktu itu, karena saya lihat kalau kami lihat bersama ya, IAIN Jakarta menjadi salah satu promotor adanya gerakan itu, bahkan yang menduduki pertama kali IAIN Jakarta di gedung Senayan itu. Ya, jadi tadi saya ingin sampai ke sana. Saya ingin bilang tadi sebelum kita menjadi kampus gitu ya, mahasiswa dengan organ resmi kampus yang menduduki DPR, kita juga di Ciputat ini adalah demonstran pertama yang berhasil menerobos pagar kampus tadi. Nah, Jadi waktu itu semua kampus masih di dalam. masih di dalam. demonya. Jadi kayak di UGM masih di dalam Balairung, masih di UI masih di dalam kampus gitu ya. Nah, kita adalah kampus yang pertama ngedobrak itu, berhasil memporak-porandakan barikade pengamanan. Kemudian kita mencegat jalan gitu ya, menutup jalan raya, dan itu menjadi aksi pertama se-Indonesia di mana mahasiswa berhasil keluar kampus. Dan itulah yang kemudian menginspirasi untuk membawa pasukan mahasiswa ini tidak hanya berdemonstrasi di dalam kampus, kemudian kita aksinya mulai keluar. Itu menduduki DPR, di istana gitu ya. Nah, itu sudah mulai ada ide-ide itu gitu ya. Jadi Ciputat tempat pertama kalinya. Nah, pada saat mulai terbukanya gerbang Senayan, itu sudah banyak mahasiswa yang sudah menduduki Senayan di DPR. Nah, kita juga adalah kampus pertama yang menguasai Senayan dalam jumlah yang sangat besar karena itu dilakukan secara resmi dan dipimpin langsung oleh rektorat. Saat itu yang seingat saya memimpin adalah almarhum Profesor Azumardi Azra sebagai pembantu rektor 1. Jadi dalam rapat-rapat Purek 1 ini terlibat langsung, bahkan membiayai seluruh rencana aksi ini. Jadi puluhan bis di stop di Jalan Ciputat ini. Saya ingat dulu kampus tidak dinyatakan libur secara resmi, mahasiswa tetap datang. Nah, yang datang saat itu semuanya diperintahkan untuk membawa alma mater, dan kemudian kita berangkat bersama-sama dari Ciputat ke DPR. Nah, saya ingat waktu itu ketika kita datang berubah warna alma mater yang ada di sana, semua dikuasai oleh alma mater IAIN. Jadi secara dominan kita menjadi warna yang paling kuat di sana, mengingat jumlah tadi ya. Masih biru waktu itu ya kan? Ya, biru ya. Hijau. Hijau waktu itu. Ya, waktu itu alma maternya warna hijau gitu ya. Jadi alma mater warna hijau lah yang mendominasi gitu ya, mahasiswa yang masuk di DPR saat itu. Sore harinya, nah barulah kemudian datang rombongan dari UI dengan alma mater kuning. Nah, jumlah mahasiswa mereka lebih banyak daripada kita, dan di situ mulai terjadi pergantian warna gitu karena UI jumlah mahasiswanya lebih banyak. Namun sekali lagi secara historis harus diakui bahwa kampus pertama kali yang menduduki
Senayan dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan secara resmi saat itu atas perintah dari rektorat itu adalah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Luar biasa ya. Jadi benar waktu itu benar-benar mencekam kondisinya, digebukin ya Kak, dipukulin, diculik, itu benar Ya adanya itu ya, Kak. kejadiannya kan sudah lama ya, maksudnya Iya. sebelum aksi-aksi kita menguasai DPR. Nah waktu itu misalnya di ya tahun 97-an lah misalnya, saya sudah mulai ikut kegiatan-kegiatan training buruh misalnya. Nah kan salah satu mekanisme yang dipakai dalam rangka kaderisasi untuk para aktivis ini adalah kita bikin training-training buruh. Kita mau bikin training saat itu, dikuntitin kemana-mana dan dilarang. Sehingga kita betul-betul kalau mau melakukan kegiatan itu harus rahasia. Tidak boleh ada orang luar yang tahu. Jadi betul-betul rahasia. Intel semuanya itu di situ ya Kak. Pernah ada satu momen, saya lupa kalau nggak salah saya tahun 97 atau awal 98 gitu ya. 98 awal. Kita bikin training di Pondok Pinang. Waktu itu sama Bang Ray Rangkuti gitu ya, dengan beberapa aktivis-aktivis di periode itu. Pada hari kedua kita dipaksa bubar. Karena apa? Karena ketahuan. Memang yang kita bicarakan saat itu adalah ya bagaimana membangun kemampuan aksi. Ya kan, strategi aksi dari mahasiswa, ya kan, melibatkan buruh, melibatkan masyarakat dan seterusnya. Nah, akhirnya kita bubar, kita pindah tempat gitu ya, dan berganti-ganti. Dan saya ngalamin sendiri kayak gitu. Baik Kak, terima kasih, itu mungkin gambaran ya sedikit tentang bagaimana sejarah reformasi yang benar-benar kelam gitu kan. Nah sekarang aku mau nanya nih Kak, terkait tentang bagaimana sih sebagai aktor sejarah itu kan sekarang yang melihat mantan-mantan atau aktor-aktor sejarah dari reformasi itu sendiri sekarang udah misalnya kalau saya bahasakan melakukan perselingkuhan yang tindakan-tindakannya itu justru kontra reformasi. Kita misalnya ada Budiman Sujatmiko lah yang kita anggap mengkhianati, mungkin ya sebagian orang menganggap mengkhianati adanya dunia aktivis pada 98 pada waktu itu, termasuk juga Fadlizon, mungkin ya Fahri Hamzah mungkin yang sekarang berada di dalam kekuasaan. Sebagai ini sendiri Kak, atau mungkin salah satu isu yang menarik sekarang adalah wacana pemberian pahlawan nasional kepada antek-antek reformasi pada waktu itu. Itu sebagai aktor reformasi pada waktu itu Kak, gimana sih? Kalau saya sih lebih melihat ini pada positioning diri ya. Yang namanya peran hidup itu selalu berputar. Nah, ada kelompok yang melihat bahwa peran dirinya tidak di luar pemerintahan, tapi masuk dalam pemerintahan. Nah, apalagi mereka juga masuk ke dalam pemerintahan kan juga bukan baru, tapi sejak proses reformasi, periode reformasi, mereka sudah mulai masuk ke dalam aktivitas-aktivitas politik praktis. Sehingga kalaupun sekarang misalnya katakan kayak Mas Budiman, Fadlizon gitu ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain itu yang kita dulu kenal mereka adalah tokoh yang kritis pada masanya. Nah, sekarang menjadi bagian dari pemerintahan, ini bicara soal pengambilan peran menurut saya. Nah, tapi tentu begini, buat kita-kita yang masih di luar, harapan kita adalah mereka tetap jangan sampai melupakan apalagi meninggalkan semangat reformasi. Itu yang paling penting. Bagaimana peran kawan-kawan yang ada di dalam ini bisa mewarnai, setidaknya tetap mengalirkan semangat reformasi itu dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Katakanlah misalnya sekarang mungkin ada sebagian yang alergi gitu ya menggunakan istilah reformasi. Karena dianggap wah ini terlalu ekstrim, terlalu berbau sejarah 98 misalnya. Sehingga misalnya mereka menggunakan istilah transformasi lah misalnya gitu ya. Ya atau perbaikan lah misalnya gitu ya. Nah itu menurut saya apapun lah istilahnya. Yang paling penting adalah satu, bagaimana kita mengawal semangat konstitusionalisme dan demokrasi. Itu yang paling utama gitu ya. Artinya semangat demokrasi misalnya dalam upaya membuat masyarakat ini menjadi pemilih yang lebih cerdas, yang lebih mengerti, dan menjadikan pemilih-pemilih ini kemudian melahirkan output hasil pemilu yang baik. Nah itu tetap harus dijaga. Kemudian korupsi, kolusi,
nepotisme, kan itu adalah semangat kita dulu. Ya gimana caranya kawan-kawan ini jangan sampai terjebak bahkan kemudian masuk gitu dalam perangkap-perangkap yang ya membuat mereka tercemari karena menjadi bagian dalam korupsi misalnya. Nah, isu-isu yang lain yang menurut saya juga menjadi concern misalnya adalah otonomi daerah. Dan termasuk terakhir adalah dui fungsi TNI gitu ya. Ini akan dibahas secara khusus nanti. Ya, kalau saya melihat misalnya isu-isu ini juga kan sudah mulai redup ya. Semangat para aktivis generasi sekarang untuk melihat bagaimana tuntutan masa lalu terkait dengan otonomi daerah, dui fungsi ABRI zaman dulu gitu ya, itu kayak tidak mendapatkan apa namanya koneksi gitu dengan generasi sekarang. Nah ini yang menurut saya perlu kita wariskan semangatnya. Kenapa? Karena tentu tujuan semuanya adalah agar menjaga negara ini tetap utuh. Tapi kalau ini Kak, soal wacana pemberian pahlawan nasional ya, itu kira-kira mengkhianati semangat reformasi atau tidak kira-kira Kak? Ya pasti kalau buat kita yang masih melihat bahwa kesalahan Orde Baru itu berdampak sangat signifikan gitu ya terhadap negara ini, tentu orang-orang yang berkontribusi terhadap kerusakan itu tidak layak untuk kita berikan posisi sebagai pahlawan gitu ya. Ya memang mereka tentu punya kontribusi sebagai tokoh-tokoh pada saat itu gitu ya. Tapi kan kita harus lihat akhirnya seperti apa. Apakah kemudian di masa akhir dari periode mereka tetap menjadi aktor yang setia untuk menjalankan amanat rakyat atau tidak? Nah, saya kira itu menjadi variabel kunci untuk menilai apakah mereka ini layak jadi pahlawan atau tidak. Terlepas dari kontribusinya yang banyak, tapi kemudian kita juga harus lihat endingnya seperti apa. Jadi kalau saya pribadi ya tolong dipertimbangkan lah hal seperti ini. Jangan sampai kemudian kita seakan-akan melupakan sejarah. Nah yang muncul ini kan tadi saya bilang ada kesan sejarah masa lalu itu pingin dibalikkan, pingin diganti gitu dengan narasi-narasi baru yang menutupi peristiwa-peristiwa kelam masa lalu. Sehingga seakan-akan mereka ini hilang gitu jejak-jejak negatifnya. Yang dimunculkan adalah kisah-kisah heroik dan ya kontribusinya begitu ya. Nah ini yang menurut saya sesuatu yang harus kita jaga bersama agar generasi masa kini itu dapat mengumpulkan informasi yang lebih balance, yang lebih seimbang terhadap aktor-aktor yang pernah muncul pada periode-periode masa lalu. Oke, kita beralih ke agenda itu ya, Kak, agenda reformasi. Itu kalau nggak salah ada yang bilang 4, ada yang bilang 6 gitu ya, Kak. Tapi setidaknya mungkin kita akan bahas berapa lah gitu kan. Pertama, agenda reformasi tentang dui fungsi ABRI. Ini mungkin setelah lengsernya Presiden Soeharto pada waktu itu mungkin dihapuskan ya. Tapi dengan adanya sekarang bukan wacana lagi ini. Sudah terjadi gimana pembukaan ya, keran pendudukan berbagai jabatan-jabatan sipil ya dengan adanya revisi Undang-Undang TNI terbaru ini. Bagaimana Kak Andi melihat itu? Apakah ini benar udah berhasil agenda reformasi atau tuntutan reformasi di 98 ini? Ya kalau kita lihat itu masih merupakan mimpi yang perlu diperjuangkan. Ya misalnya aja korupsi. Sampai hari ini indeks korupsi kita masih sangat buruk gitu ya. Ya artinya keinginan kita untuk memberantas korupsi masih jauh gitu ya, ada api dari panggang lah gitu. Demikian juga tadi saya sebut otonomi daerah. Pada awal reformasi itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Muncul undang-undang otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten kota untuk lebih mandiri gitu ya. Dan kemudian ya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meskipun ada eksesnya katanya melahirkan raja-raja kecil begitu ya. Terjadi evaluasi memindahkan otonominya ke tingkat provinsi, dan saya kira sampai hari ini pun kita bisa melihat
proses otonomi daerah ini terjadi pembalikan. Sentralisme kekuasaan di pusat itu semakin menguat. Jadi kemarin kita udah menyaksikan pilkada serentak. Masing-masing para kepala daerah ini sebenarnya menduduki kursi kosong. Kenapa? Karena sebagian besar kewenangan mereka sudah ditarik tingkat pusat, ya kan? Apalagi misalnya ada muncul isu bahkan untuk pegawai negeri eselon 2 di tingkat kabupaten kota dan provinsi semuanya akan ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah pusat. Kita bisa bayangkan di mana letak otonominya. Mereka sebagai pimpinan di daerah, tapi kemudian ternyata mereka tidak punya pasukan sama sekali karena pasukannya adalah pasukan pusat. Nah, ini yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena pada masa lalu isu otonomi daerah ini berdampak terhadap integrasi negara ini. Nah, kita tidak ingin ke depan kita menghadapi masalah yang sama karena daerah-daerah merasa tidak ada signifikansi manfaat mereka bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, isu ini sayangnya juga kurang begitu menjadi atensi. Nah, padahal ini bisa menjadi semacam api dalam sekam kalau tidak diperhatikan dengan sangat serius gitu ya. Nah, kemudian masuk kepada isu dui fungsi. Dui fungsi ya, dengan lahirnya itu. Pada masa awal-awal reformasi, terutama pada masa pemerintahan SBY, itu mulai dilakukan upaya pembenahan secara signifikan. Jadi unit-unit bisnis tentara itu dirapikan. Tidak ada lagi tentara yang merangkap jabatan di posisi sipil gitu ya. Itu berhasil relatif bisa dilaksanakan lah kalau kita lihat gitu. Salah satu prestasi yang mungkin bisa kita atribusikan kepada SBY saat itu. Padahal dia adalah pemimpin yang berlatar belakang militer. Kita harus akui gitu ya. Tapi dia konsisten berupaya untuk menjaga amanah reformasi pada bidang itu. Nah, ketika masuk periode Jokowi, nah di sini kita melihat terjadi pembalikan secara pelan-pelan, di mana pada masa itu jabatan-jabatan sipil mulai diisi oleh jenderal-jenderal, baik itu yang ada di tentara maupun yang ada di kepolisian. Dan ini yang membuat khawatir banyak pihak. Terutama karena akan mengganggu kaderisasi yang ada di sipil sendiri, ya kan? Karena birokrat itu kan berjenjang. Mereka sudah nanti untuk dapat posisi sebagai eselon 1 tiba-tiba di drop dari tentara, ya kan? Atau di drop dari kepolisian misalnya. Nah, di kalangan internal tentara maupun kepolisian sendiri itu juga berdampak terhadap kaderisasi mereka. Memang ada argumen yang menyatakan bahwa mengapa ini dilakukan karena terjadi peningkatan jumlah jenderal baik itu di tentara maupun di kepolisian yang mereka ini posisinya tidak jelas. Gitu ya. Kalau kita lihat baca data terakhir kan misalnya di tentara itu kan ada jumlah jenderal yang sangat banyak untuk di bintang 2. Dan posisi mereka yang resmi sebenarnya itu sedikit untuk bisa ditetapkan dengan jabatan setara bintang 2 ini. Akhirnya dibikinlah jabatan-jabatan yang mengakomodir itu. Nah, dibandingkan misalnya dengan negara-negara lain kan itu pernah dibahas ya di beberapa media. Di luar negeri itu yang namanya jenderal itu sangat sedikit. Ya kan, karena pangkat tertinggi karir militer itu ya kolonel. Udah paling tinggi, ya kan, selebihnya kan sudah masuk jabatan politis. Makanya jumlahnya yang bintang itu sedikit. Beda dengan di kita. Jumlah pemegang bintang ini sangat banyak. Nah, karena saking banyaknya gitu ya, melimpah. Akhirnya ini membutuhkan tempat untuk mengakomodasi mereka. Disitulah mereka dilempar ke posisi-posisi jabatan sipil yang setara dengan posisi bintang mereka. Nah, ini menurut saya yang perlu dibenahi. Kelebihan jenderal. Surplus. Ya kan, kita ini surplus jenderal, ya kan, tapi
jenderal yang tidak pernah tempur juga. Gitu. Karena yang dikejar adalah jabatannya gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu kita ya sampaikan masukan gitu ya untuk dipertimbangkan agar terjadi proporsi yang ideal. Baik itu di sipil maupun juga di militer. Kenapa? Karena ini tetap dibutuhkan posisi-posisi itu, tapi jangan sampai ini surplus akhirnya membuat mereka nggak punya tempat dan tidak punya peran yang signifikan juga. Buat apa? Pemborosan juga buat negara, apalagi kita saat ini sedang mengalami masalah serius tentang anggaran. Jadi dengan situasi yang ada saat ini melakukan efisiensi, mengapa tidak efisiensi itu pun dilakukan dengan menjadikan objek posisi-posisi dan jabatan negara sebagai bagian yang harus juga diefisiensikan. Nah, paradoks ini yang menurut saya menjadi masalah di periode saat ini, gitu ya. Karena kita lihat ada masalah efisiensi, tapi ternyata jabatan-jabatan berlimpah, muncul jabatan-jabatan baru. Kontradiksi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan menurut saya. Mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan agar jangan sampai yang efisiensi ini hanya terkait dengan kebutuhan rakyat di bawah, misalnya, sedangkan yang di atas belum terjadi efisiensi, terutama dalam penambahan gitu ya jumlah jabatan-jabatan. Ini Kak, jadi kekhawatiran publik terhadap adanya kembalinya dui fungsi ABRI itu benar adanya tidak kalau menurut Kak Andi nih? Kalau dilihat dari sisi normatif ya, karena saya juga latar belakangnya hukum, misalnya dari sisi Undang-Undang TNI yang kemarin, ya saya harus mengatakan memang secara objektif klausula yang bersifat terbuka memberikan kewenangan kepada presiden untuk menambah gitu ya posisi dan jabatan militer di luar struktur militer itu kan dihilangkan, jadi nggak ada itu kan. Itu salah satu menurut saya adalah salah satu hasil dari upaya perjuangan kawan-kawan kemarin melototi gitu ya draft dari rancangan undang-undang yang ada. Sebelumnya kan itu ada gitu, dan kemudian karena ini dikritik banyak akhirnya itu dihilangkan. Nah, menurut saya dari situ ruang tadi dui fungsi yang bersifat eksesif menjadi tertutup gitu ya. Dari sisi itu menurut saya ini kita harus berterima kasih kepada teman-teman aktivis yang terus bersuara gitu. Nah, dari sisi normatif saya kira ruang itu menyempit gitu ya, dui fungsi tentara nih kita bicaranya. Kita belum bicara tentang polisi ini ya. Gitu. Dan ditegaskan memang ke depan perwira militer yang akan menduduki jabatan sipil mereka harus pensiun. Itu jelas dalam normanya. Nah, namun kita kan juga tahu ini gap antara Dasein dan Dasolen gitu ya, antara law in books ya kan dengan reality seperti apa gitu kan ya kan. Nah, realitasnya adalah ya tadi saya sebutkan peristiwa masuknya jabatan-jabatan sipil diduduki oleh militer dan oleh polisi itu berlangsung sejak periode yang lalu. Pak Jokowi. Ya, itu sudah dilakukan secara masif ya kan. Itu kalau nggak salah undang-undang ASN juga kayaknya yang membuka itu ya. Makanya dia bilang saya pengen menghubungkan ke sana. Oke, tadi pintunya satu ditutup gitu ya di undang-undang TNI, tapi terbuka di undang-undang. Nah, di sini ruangnya. Kenapa kemudian ya katakanlah misalnya Mendagri masih menyetujui misalnya, atau presiden sekalipun masih menyetujui karena masih ada lubang di undang-undang ASN yang membuka ruang itu. Nah, ini saya nggak tahu pembentuk undang-undang apakah sengaja membiarkan gitu ya, seakan-akan mereka menyetujui di satu sisi untuk yang menutup dui fungsi gitu ya di undang-undang TNI. Oh, tidak ada memang dui fungsi di undang-undang TNI. Oh iya, secara normatif, tapi tadi secara praktis cantelannya adalah bukan undang-undang TNI, tapi adanya di undang-undang ASN. Nah, ini menurut saya penyeludupan hukum seperti ini yang harus kita waspadai. Gitu ya.
Karena sekarang memang praktis kalau mau kita lihat pertarungan politik itu akan sangat nyata terlihat pada politik legislasi. Korupsi legislasi istilahnya. Terserah lah mau dibilang apa ya. Saya mau nyatakan ini adalah permainannya pada legislasi. Karena kita sama-sama sepakat saat ini koridornya demokrasi. Tapi demokrasi ya kemudian diinfiltrasi melalui kekuasaan-kekuasaan resmi untuk melakukan pelemahan-pelemahan terhadap proses demokrasinya melalui legislasi. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang harus diwaspadai lah, gitu. Nah, tentu ini juga tidak lepas dari kontribusi negatif partai-partai politik yang merekomendasikan calon-calon anggota dewan mereka yang tidak capable, gitu. Jadi kita jarang kan melihat misalnya anggota dewan saat ini yang mengusulkan misalnya rancangan undang-undang secara serius, tidak pernah, gitu ya. Nah, ketika masuk dalam pembahasan-pembahasan mereka ikut core aja. Apa yang disampaikan oleh fraksi, ya itulah sikap mereka secara individu. Nah, ini menurut saya yang menyurutkan bahkan melemahkan begitu proses demokrasi secara pelan-pelan. Baik Kak. Oke, kita udah bahas satu persatu bagaimana agenda-agenda reformasi itu dijalankan. Jadi mungkin ya kalau kita lihat yang berhasil dari amanat reformasi cuma satu kayaknya. Amandemen UUD 1945. Yang lain mulai dari KKN masih perlu menjadi ini ya, kewaspadaan, duwi fungsi masih kita bahas tadi juga, ini termasuk juga otonomi daerah tadi. Ini menjadi pekerjaan semua masih ya, belum terrealisasikan dari agenda-agenda reformasi itu. Memang karena begini, amandemen kita ini kan masih belum maksimal ya. Setiap muncul isu untuk melakukan sidang istimewa untuk amandemen, selalu berhadapan dengan tembok keras. Kekhawatiran akan disusupi berbagai macam kepentingan yang lain. Misalnya masih aja ada kelompok yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar yang lama misalnya. Nah, ini kan menurut saya juga problem gitu ya. Sedangkan di kelompok yang agak progresif, mereka mengingin justru menambah perubahan itu dengan memasukkan klausula-klausula yang lebih tegas. Jadi misalnya tentang otonomi daerah. Ini kan juga terkait dengan peran DPD misalnya. Nah, kita tahu sendiri. Nggak jelas ya. Sampai hari ini DPD apa? Kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi dan ekonomi kita, terutama di daerah-daerah misalnya. Ya, karena mereka dikebiri. Nah, keinginannya adalah mau tetap kita melaksanakan bikameral yang lebih tegas atau bikameral banci misalnya seperti saat ini. Itu yang harus jelas, ya kan? Nah, banyak lagi isu-isu yang lain termasuk otonomi daerah misalnya harus dipertegas. Itu yang harus menurut saya perlu dipikirkan oleh kita gitu ya ke depan agar tadi semangat reformasi yang sebenarnya sama dengan semangat demokrasi. Itu ya. Kalau katakanlah misalnya tadi Aro masih ada anti atau alergi udah menggunakan istilah reformasi, oke lah kita anggap ini nggak ada masalah. Tapi semangat demokrasinya harus terus diwariskan, dijaga, dipelihara agar jangan sampai gitu ya semangat demokrasi ini luntur mengakibatkan praktek bernegara kita menyengsarakan rakyat. Baik. Ini terakhir nih Kak ya Kak, soal refleksi kritis terhadap reformasi 1998, karena jangan sampai kita historis nanti bahwa keberhasilan sampai saat ini itu nggak bisa dilepaskan dari agenda-agenda reformasi. Itu gimana sih kita ya pertama kita begini ya, tentu gitu. Buat mahasiswa ya, terutama gitu mahasiswa. ya. Yang mereka juga harus rajin baca sejarah. Gitu ya. Saya lihat hanya mahasiswa sejarah aja misalnya mungkin yang fokus sejarah, mahasiswa hukum mana? Saya sering sekali di kelas mengingatkan bahwa salah satu sumber interpretasi hukum itu adalah histori. Nah, bagaimana Anda mampu melakukan interpretasi secara historical kalau Anda nggak pernah baca histori? Misal,
kita mau bicara soal original intent dari konstitusi, maka kita harus mengacu kepada apa yang terjadi pada saat amandemen itu dilakukan, isu apa yang muncul pada saat itu, ide-ide apa yang berkembang pada saat itu. Baru dikontekstualisasikan dengan sekarang. Seperti apa? Apakah ini sesuatu yang masih relevan atau tidak? Misalnya. Nah, jadi dengan demikian, maka pewarisan ide itu terjadi. Ya, termasuk misalnya para tokoh-tokoh yang lama sekarang speak up lah, menyampaikan apa yang menjadi misi-misi masa lalu dan kemudian melakukan kaderisasi juga kepada generasi yang ada sekarang, sehingga pewarisan tadi, semangat, pewarisan ilmu, pewarisan wawasan itu terjadi secara sistematis. Karena kalau tidak akan hilang dan orang-orang tiba-tiba ahistoris semua. Dan itu masalah betul buat kita, gitu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kita hanya mengulang kegagalan-kegagalan masa lalu. Apakah kita akan mau terus berada pada kubangan itu? Sedangkan negara-negara lain sudah memikirkan 1 abad ke depan. Iya. Jadi itu pertanyaannya ya, Kak. Itu mungkin pertanyaan yang menggantung kira-kira yang harus kita jawab bersama. Ya, terima kasih ya, Kak, atas waktunya udah hadir berbagi pengalaman ya sebagai aktor di balik lengsernya Presiden Soeharto pada waktu itu. Jadi kita sebagai generasi muda sekarang ini sebenarnya selaku Civitas UIN Jakarta juga sebenarnya punya senior ya. Jangan sampai ahistoris karena amanat itu. Bahkan tadi amanat kita lebih besar karena tadi kita kampus pembaharu, kampus yang punya peran sangat signifikan pada peristiwa 98, bahkan tadi kita kampus pendobrak. Gitu. Yang difasilitasi bahkan oleh institusi resmi. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu masih akan terjadi saat ini? Yaitu di mana institusinya ikut kritis. Itu pertanyaannya. Monggo dijawab oleh pemirsa sekalian. Jangan lupa ya, terima kasih buat waktunya semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Jumpa lagi di edisi selanjutnya. Saya Farul Rozi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.